Shalom, bagaimana kabar saudara? Tetap luar biasa? Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah ayo bangun, jangan tidur lagi. Ayo bangun, jangan tidur lagi. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca dari Matius pasal 26, ayat 36 sampai dengan 46 secara lengkap. Saat ini saya akan menjelaskan nats kita saat ini. Ada satu hal yang luar biasa, pelajaran yang dapat kita terima dari peristiwa ketika Yesus sebelum mati di kayu salib. Saat itu, Yesus mengajak murid-muridnya di malam hari ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus mengatakan kepada mereka, hatiku sangat sedih, mau mati rasanya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari berjaga-jaga dan berdoa. Lalu Yesus masuk ke bagian lebih dalam dari Taman Getsemani untuk berdoa. Dan selesai berdoa, Yesus menghampiri para murid-muridnya. Ternyata murid-muridnya sedang tidur. Tidak ada seorang pun yang berdoa. Lalu Yesus membangunkan mereka. Kata Yesus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Lalu Yesus kembali masuk ke bagian dalam Taman Getsemani dan berdoa untuk kedua kalinya. Selesai berdoa, Yesus kembali menghampiri para muridnya. Dan Yesus melihat murid-muridnya tertidur semua. Yesus tidak membangunkan. Dia masuk kembali ke dalam untuk berdoa yang ketiga kali. Dan setelah selesai berdoa, Yesus menghampiri muridnya lalu membangunkan mereka. Ayo bangun. Kita harus pergi. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari peristiwa ini ada pelajaran berharga yang dapat menjadi berkat bagi kita. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, ayo bangun. Jangan tidur lagi dalam beribadah. Ayo bangun. Jangan tidur lagi dalam beribadah. Dalam Yesaya pasal 26 ayat 19 dikatakan, hai orang-orang yang dikubur di dalam tanah, bangkit dan bersorak-sorai. Memang ayat ini, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah nubuatan untuk peristiwa kebangkitan orang-orang percaya saat pengangkatan, rapture. Tetapi ayat ini juga bisa digunakan saat ini untuk berbicara tentang kerohanian kita. Saya mendorong saudara untuk kita bangun, bangkit. Mungkin saat ini rohani kita sedang tanda kutip tertidur. Tuhan ingin kita memiliki passion, semangat, gairah untuk sungguh-sungguh dalam beribadah. Saya mengajak saudara untuk mulai memuji dan menyembah Tuhan dengan semangat, dengan gairah, perasaan yang kuat untuk memuliakan Tuhan. Sekalipun saat ini kita sedang beribadah di rumah masing-masing, tetapi jangan sampai gairah, passion untuk memuji dan menyembah Tuhan menjadi hilang. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan passion, dengan semangat, dengan sepenuh hati, itu bukan hanya memberkati kita, tetapi juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya teringat ketika saya baru sungguh-sungguh bertobat dan mulai setia dalam beribadah. Ketika saya beribadah, saya memperhatikan orang-orang di sekitar saya. Mereka memuji dan menyembah Tuhan dengan gairah, dengan semangat sepenuh hati. Sementara saya memuji dan menyembah Tuhan dengan suara yang pelan, lembut, tidak ada semangat. Dan dengan berjalannya waktu, dalam ibadah saya selalu memperhatikan mereka. Mereka memuji dan menyembah Tuhan dengan begitu semangat. Begitu antusias memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lama-kelamaan, saya larut di dalam ibadah.
Saya pun mulai memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan yang saya miliki. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ayo bangun, jangan tidur lagi dalam beribadah. Kita mulai menghargai bahwa kita membutuhkan hadirat Tuhan. Kita harus betul-betul setia dalam beribadah. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia. Itulah poin pertama. Ayo bangun, jangan tidur lagi dalam beribadah. Poin yang kedua yang kita dapatkan dari pelajaran pada saat ini, ayo bangun, jangan tidur lagi untuk berdoa syafaat. Ayo bangun, jangan tidur lagi untuk berdoa syafaat. Saudara mungkin selama ini hanya berdoa untuk diri saudara sendiri. Saudara tidak pernah berdoa untuk orang lain. Jangan seperti Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Ketika Yesus mengatakan kepada mereka, mari berjaga-jaga dan berdoa bersama. Yesus membutuhkan murid-muridnya mendukung dia dalam doa. Tapi semua murid-muridnya tertidur. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mulai bangun. Bangun dan berdoa syafaat bagi orang-orang yang saudara kasihi, bagi pasanganmu, bagi anak-anakmu, orang tuamu, keluarga, bahkan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Yakobus 6 ayat 15 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam Kisah Rasul pasal 12, Petrus ditangkap, dipenjara. Lalu murid-murid Yesus lainnya berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong supaya Petrus dibebaskan. Dan mujizat terjadi. Di penjara Petrus dibelenggu rantai, kiri kanannya ketika dia tidur ada prajurit, bahkan dikawal dengan 4 lapisan prajurit, 1 lapisan 4 orang. Dan malam hari itu ketika teman-temannya, murid-murid Yesus yang lain berdoa, Tuhan tolong bebaskan Petrus. Malaikat datang ke penjara dan menepuk bahu Petrus. Lalu belenggu rantai terlepas dari Petrus. Dan malaikat berkata, ayo ikut aku. Dan Petrus mengikuti malaikat keluar. Sampai di luar penjara. Malaikat menghilang. Petrus kaget dan dia sadar Tuhan telah menolong, menyelamatkan dia, membebaskan dia. Itu karena apa? Karena doa murid-murid Yesus yang lain yang memohon kepada Yesus untuk menyelamatkan Petrus. Yang memohon kepada Allah untuk membebaskan Petrus. Saudara, dalam Ulangan pasal 9, kita mengingat kisah bagaimana Musa berdoa untuk Harun. Ketika Musa naik ke Gunung Horeb untuk menerima 10 perintah Allah, bangsa Israel dipimpin oleh Harun. Tetapi mereka berontak dan menyembah berhala. Lalu Allah berbicara kepada Musa, aku marah kepada bangsa Israel. Aku akan binasakan mereka, termasuk Harun. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, ampuni mereka. Ampuni mereka. Dan Tuhan tidak jadi membunuh Harun. Kenapa? Karena Musa berdoa sehingga Harun tidak mati binasa. Abraham, ketika peristiwa Tuhan membakar Sodom dan Gomora, di mana di dalam kota itu terdapat juga Lot, ponakan Abraham. Tuhan marah
dan membakar Sodom dan Gomora. Tetapi firman Tuhan berkata, Allah mengingat doa Abraham, sehingga Allah menyelamatkan Lot, keponakan Abraham. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Oleh karenanya mari saudara mulai berdoa syafaat untuk orang-orang yang saudara kasihi. Jangan berhenti berdoa. Jangan menyerah berdoa. Seorang ibu yang bernama Veronica, luar biasa. Dia berdoa untuk anaknya 20 tahun setiap hari. 20 tahun supaya anaknya bertobat. Dan setelah 20 tahun anaknya bertobat. Agustinus anaknya, yaitu salah seorang bapak gereja kita, bertobat menjadi bapak gereja karena doa ibunya Veronica. Jadi ayo bangun, jangan tidur lagi untuk berdoa syafaat. Banyak orang-orang di sekitarmu, orang-orang yang kau kasihi, mereka membutuhkan dukungan doa dari engkau. Amin. Yang ketiga, ayo bangun, jangan tidur lagi untuk keselamatan dirimu. Ayo bangun, jangan tidur lagi untuk keselamatan dirimu. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi masalah utama dalam kehidupan kekristenan. Banyak sekali orang Kristen yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak hidup dengan sungguh-sungguh dalam pertobatan. Mereka masih hidup dalam dosa. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemahaman yang dangkal terhadap firman Tuhan, khususnya tentang keselamatan. Mereka punya keyakinan, kalau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti mati, masuk surga. Tidak, saudara. Tidak sesederhana seperti itu firman Tuhan, khususnya tentang keselamatan. Dengarkan baik-baik. Ada dua paham tentang keselamatan yang menjadi dasar doktrin dari kekristenan. Yang pertama, paham Calvinisme. Yang kedua, Arminianisme. Nah, keseimbangan mencakup dua paham ini, itulah yang menjadikan teologi yang alkitabiah. Yaitu bahwa keselamatan adalah kedaulatan Allah dalam memilih seseorang tanpa syarat. Keselamatan adalah kedaulatan Allah dalam memilih seseorang tanpa syarat. Itulah yang disebut kasih karunia, anugerah, grace, charis. Tetapi di sisi lain, manusia mempunyai kehendak bebas untuk menerima kasih karunia itu atau menolak kasih karunia itu. Bahkan orang yang sudah menerima anugerah, kasih karunia, dia tetap mempunyai kehendak bebas. Kehendak bebas untuk mempertahankan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepadanya dengan hidup dalam tuntunan Roh Kudus, Roma 8 ayat 1 sampai dengan 17, atau hidup tidak tunduk terhadap tuntunan Roh Kudus, tetap hidup dalam dosa. Inilah nanti yang akan menentukan seseorang apakah namanya masih tercatat dalam buku kehidupan, dalam kitab kehidupan, sampai akhir hidupnya sehingga dia mati, masuk surga, atau namanya dihapus dari kitab kehidupan oleh Allah. Karena tidak hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak mempertahankan keselamatan yang sudah dianugerahkan. Wahyu 3 ayat 5. Jadi dengarkan baik-baik. Jaminan keselamatan itu bersyarat. Saya ulang, jaminan keselamatan itu bersyarat. Tapi dengarkan baik-baik supaya saudara tidak salah memahami. Keselamatan adalah anugerah.
yang Allah berikan tanpa syarat. Keselamatan adalah kedaulatan Allah dalam memilih seseorang tanpa syarat. Tapi untuk mempertahankan keselamatan yang sudah dianugerahkan kepada kita, itu bersyarat. Yohanes pasal 15 ayat 5 dan 6, di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita seperti ranting kering yang dikumpulkan, dibakar. Di luar Tuhan, hidup di luar Tuhan, kita binasa. Itulah sebabnya kesempurnaan keselamatan yang dikerjakan Allah itu mencakup 3 dimensi waktu. Yang pertama, masa lalu, yaitu kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Dalam teologi disebut justification, dibenarkan. Kita yang tidak benar dibenarkan. Masa kini kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Sanctification, dikuduskan. Kita sedang dalam proses pengudusan dari hari ke hari. Dan yang ketiga, masa depan. Kita akan diselamatkan dari adanya dosa. Glorification, dimuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini yang sering saya katakan, ketika seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mengalami lahir baru, maka pertama, rohnya sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Artinya dia sudah dibenarkan. Dia kembali bisa memahami Allah dan berkomunikasi dengan Allah di dalam Yesus. Yang kedua, jiwanya sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Dikuduskan. Jiwanya sedang dalam proses pengudusan dari waktu ke waktu. Di sini kita punya 2 pilihan. Apakah mau tunduk terhadap tuntunan Roh Kudus? Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 1-17. Untuk terus dikuduskan. Supaya kita sempurna seperti Bapa. Atau serupa seperti Yesus. Karena ada tertulis, kuduslah engkau sebab aku kudus. Atau kita menolak. Kita menolak tuntunan Roh Kudus. Mulai kita mendustai Roh Kudus. Kita mendukakan Roh Kudus. Kita memadamkan Roh Kudus. Kita mengeraskan hati dan tidak mau menyesal. Kita menentang Roh Kudus, bahkan menghujat Roh Kudus. Ketika seseorang sampai dengan menghujat Roh Kudus, Lukas 12 ayat 10 mengatakan, dia tidak bisa diselamatkan. Itulah berbicara jiwa yang sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Dan yang ketiga, tubuh kita akan diselamatkan. Jika kita tinggal dalam Kristus setia sampai akhir hidup kita, Tuhan akan memberikan kepada kita tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 52. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua, supaya selagi kita punya waktu, masih ada kesempatan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya proses pengudusan jiwa kita dari hari ke hari semakin baik, semakin baik. Karena kesempurnaan keselamatan yang dikerjakan Allah, itu tujuannya untuk mengembalikan kita ke rancangan semula. Untuk kita mengenakan kodrat ilahi. Dan kita menjadi kudus. Sama seperti Allah yang kudus. Jadi mari, ayo bangun. Jangan tidur lagi untuk keselamatan dirimu. Masih ada kesempatan. Hiduplah sungguh-sungguh dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita
memperoleh keselamatan secara utuh pada saat kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Jadi kesimpulannya, firman Tuhan saat ini, 3 berkat untuk kita. Ayo bangun, jangan tidur lagi dalam beribadah. Yang kedua, ayo bangun, jangan tidur lagi untuk berdoa syafaat. Dan yang ketiga, ayo bangun, jangan tidur lagi untuk keselamatan dirimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan sudah selesai hamba sampaikan. Dan kami percaya Roh Kudus menjelaskan lebih dalam lagi dan memeteraikannya dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa, kami sungguh diberkati. Kami menyadari di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarlah Engkau terus yang menuntun hidup kami dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu. Dan firman-Mu membangkitkan semangat kami. Membangun rohani kami yang mungkin sedang tertidur. Untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Berkati jemaat-Mu. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus, Engkau pulihkan kehidupan rohani kami semua. Supaya semakin baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa saat ini juga kami mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, jamahlah mereka dalam nama Yesus. Engkaulah tabib yang ajaib. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Dengan iman kami jadilah sembuh. Terima kasih Tuhan. Dan setiap jemaat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mungkin saat ini dalam persoalan berat, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh cakap mengatasi masalah kehidupan mereka di dalam Engkau. Mereka boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin.